Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi strategi pembelajaran yang dimana yaitu menyangkut model pembelajaran berbasis project atau project based learning, yaitu oleh Ibu Canda Yoga Pratama dengan NIM 2011021005 Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yang dimana menjelaskan mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Materi yang kedua yaitu pemilihan tema atau topik yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana pemilihan tema atau topik yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis proyek. Materi yang ketiga yaitu sintak pembelajaran berbasis proyek, yang dimana menjelaskan mengenai sintak pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa sih itu model pembelajaran berbasis proyek? Goodman dan Stivers pada tahun 2010 mendefinisikan project based learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Terdapat 5 prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek menurut Thomas pada tahun 2011. Yang pertama yaitu sentralistis, yang dimana pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Yang kedua, pertanyaan. Siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Yang ketiga yaitu investigasi. Melakukan proses pencarian konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat ada otonomi, yang dimana siswa diberi kebebasan untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Yang kelima ada realistis. Proyek yang dikerjakan siswa merupakan pekerjaan nyata dan berkaitan pada kehidupan sehari-hari siswa. Karakteristik model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL atau Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo pada tahun 2012 halaman 162. Yang pertama yaitu ada peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif atau berkelompok bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijadikan atau dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang telah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas akan dievaluasi secara kualitatif. Yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Memilih tema atau topik yang sesuai untuk pembelajaran berbasis proyek, yang dimana terdapat 2 pertanyaan sebelum menentukan topik atau tema dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu, kapan model project based learning dapat diterapkan? Yang dimana model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan berkomunikasi dengan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dalam PJBL ini? Yang dimana memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi, dan dapat menghasilkan sebuah produk memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari.
Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai sintak model pembelajaran berbasis proyek, yang dimana terdapat 4 fase atau tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, yang dimana pada tahap ini sebagian langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada pada lingkungan. Fase yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek yang bisa melalui suatu percobaan. Fase yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, yang dimana penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau ditentukan. Fase yang terakhir yaitu memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, di mana peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Sekian pembahasan mengenai materi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Bila ada salah kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.